Saudara-saudara, Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun baru mendatangkan harapan yang baru. Harapan yang baru tentu saja muncul bukan hanya dari berita-berita yang ada di sekeliling kita, melainkan juga kita yakini berita itu juga datangnya dari Tuhan, seperti ayat-ayat yang akan kita bahas bersama ke depan ini. Saat ini kita akan membahas sebuah tema, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil tentunya bagi Tuhan untuk mendatangkan segala kebaikan di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita siapkan bagian Alkitab kita ini. Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan 14. Kalau kita sudah menyiapkan bahan Alkitab kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami membuka lembaran baru di tahun yang baru ini dengan sebuah harapan. Harapan akan keadaan situasi yang lebih baik. Dan bukan kebetulan ketika kami membaca firman-Mu, firman Tuhan juga menyapa kepada setiap kami dengan membawa harapan yang baru. Harapan akan pemulihan. Bapa, sertai kami supaya kami memahami, mengerti maksud dan kehendak-Mu tidak hanya pada konteks pada zaman dulu firman ini diberitakan, tetapi pada situasi keadaan zaman sekarang yang bersama-sama kami alami. Tuhan yang menolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, supaya dapat menyampaikan, menguraikan firman-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan membacakan bagian Alkitab kita yang tadi saya sebutkan. Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan.
karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sana pembacaan Alkitab firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Tiada yang mustahil. Saudara-saudara, saya percaya kalimat ini untuk orang-orang Kristen, orang-orang percaya, pasti ditujukan kepada Tuhan. Artinya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu bisa Ia lakukan. Nah, kalau kita renungkan kalimat ini ya, tidak ada yang mustahil. Saya yakin dan percaya bukan hanya orang Kristen. Setiap orang yang mempercayai adanya Tuhan pasti akan mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha berdaulat. Tuhan itu maha segala-galanya. Maka benar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa melakukan sesuatu yang di luar mungkin kemampuan, logika, nalar kita untuk memahami, mengertinya. Bukan berarti bahwa itu tidak masuk akal. Melainkan akal kitalah yang belum sempat, belum menjangkau ketidakmungkinan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita yakin sebenarnya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan kita katakan tadi sesuai tema kita, tidak ada yang mustahil. Perkaranya sekarang bukan pada Allah itu sendiri, menurut saya. Tetapi masalahnya itu adalah pada kita. Apakah kita mempercayai bahwa Allah sanggup berbuat segala sesuatu, bahwa Ia mengerjakan segala sesuatu itu, dan baginya tidak ada yang mustahil? Bukankah seringkali yang terjadi adalah justru kitalah yang sangsi, kitalah yang kurang percaya, atau bahkan tidak percaya bahwa Allah itu sanggup melakukan apapun, bahwa Allah itu apa yang dilakukannya itu tidak ada yang mustahil. Nah, kalau itu masalahnya di dalam diri kita, untuk kemampuan mempercayakan diri kita kepadanya, maka seharusnya lah diri kita yang mau terus-menerus belajar untuk mempercayai, belajar untuk meyakini. Tidak hanya ucapan ini, tidak hanya pengakuan kita bahwa tidak ada yang mustahil, tapi belajar kalimat ini, tidak ada yang mustahil ini, kita aminkan, kita iakan dalam hidup sehari-hari. Biasanya
Kalau kita bicara, tiada yang mustahil baginya. Itu ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang menyesakkan dada kita, masa-masa ketika kita berjuang lalu kemudian kita mengatakan segala upaya sudah kita lakukan, tetapi toh akhirnya seperti ini. Terus kemudian kita, ya udah sekarang berserah saja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sayangnya kalimat-kalimat ini ditaruh di belakang. Maksud saya ditaruh di belakang adalah kita mengandalkan dulu dah kemampuan kita. Kita mengandalkan dulu duit kita, koneksi kita, jabatan kita. Lalu kemudian sesudah tidak berhasil kita mengatakan, ya sudah, kita sekarang berserah kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, di sini kan sebetulnya letak kekeliruannya. Bukan sedari awal kita melangkah, kita meyakini apapun kemampuan kita, apapun posisi kita, kedudukan kita, kita akan mengatakan, Tuhan sertai aku. Saudara-saudara, saya mengajak ketika memulai hari baru di tahun yang baru kemarin itu, saya mengajak kita semua untuk memulai hari ini, hari yang baru itu, dengan votum yang sering kita lakukan, kita ucapkan di gereja. Apa itu? Votum adalah pernyataan yang bunyinya, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi di awal ibadah di gereja kita selalu awali dengan votum. Mestinya dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap apapun yang kita kerjakan, bahkan ketika kita bangun pagi pun, mestinya votum itu kita ucapkan, kita yakini. Pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan. Jadi bukan kemudian ditaruh di akhir. Kita mengandalkan kekuatan kita dulu, kemampuan kita dulu, koneksi kita, jabatan kita, wewenang kita. Lalu kalau sudah mentok, ya Tuhanlah. Kita berserah kepada Tuhan. Ini yang keliru. Berserah kepada Tuhan itu sejak dari awal. Maka kita akan menemukan bahwa betul-betul Allah itu mengerjakan apa yang kita pandang, kita nggak mengerti. Yang kita saksikan adalah karya Allah yang luar biasa. Di tengah-tengah ketidakmengertian itulah bahwa Tuhan berbuat melakukan apa yang terbaik untuk kita. Hari ini kita belajar dari sebuah kisah panjang sebenarnya. Kisah panjang penderitaan umat Tuhan. Kisah itu adalah kisah pembuangan. Pembuangan di Babel lama, 70 tahun. Nah, saudara-saudara, pembuangan ini menghasilkan pesimisme, keputusasaan, menghasilkan penderitaan yang luar biasa. Bahkan ayat yang tadi tergambar yang kita baca, mereka itu tinggal, umat Tuhan, umat Israel ini tinggal sisa-sisa. Ini sebuah hal yang mengenaskan sekali. Dari tadinya sebuah umat pilihan Allah, kesayangan Allah sendiri, yang diberkati oleh Allah, disertai Allah. Tapi kini adalah umat yang terbuang. Umat yang terjajah dan mengalami banyak kesulitan, penderitaan.
Tentu saja melewati hari-hari penderitaan ini dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, mereka bertanya, mempertanyakan di manakah Tuhan ketika masa-masa yang menyesakan ini terjadi. Ini persis juga dengan kita. Kita sering bertanya di manakah Tuhan ketika penderitaan itu menimpa kita. Nah, saudara-saudara, barangkali mungkin mereka sudah putus asa. Dan di tengah-tengah ketidakberdayaan, mungkin di tengah-tengah keputusasaan mereka, disitulah Tuhan memperdengarkan suaranya. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan memberikan kabar gembira. Saudara-saudara, ayat 7 yang tadi kita baca, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita. Nah, bagaimana nih orang yang sedang dalam penderitaan, yang sedang dalam kesulitan, diminta suruh bersorak-sorak, bersukacita. Nah, saudara-saudara, ternyata ada alasannya. Kalau mereka itu diminta untuk bersorak-sorak, bersukacita. Ayat 8 yang dikatakan, sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Mereka yang terserak kemana-mana karena penganiayaan itu, kini Tuhan akan mengumpulkan kembali. Memang benar, mereka hanya tinggal sisa-sisa. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama dengan perhimpunan yang melahirkan. Ayat 9 dikatakan, dengan menangis mereka akan datang. Ini adalah sebuah ungkapan kepedihan, keperihan hati luar biasa. Mungkin juga di dalamnya ada makna tersirat, itu pertobatan. Mereka menangis di hadapan Tuhan. Lalu kemudian dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata dan lain sebagainya. Saudara-saudara, Tuhan mengindahkan tangisan mereka, keluhan mereka. Tuhan menjawab keputusasaan mereka ini dengan sebuah janji pemulihan yang luar biasa. Kelak mereka akan kembali ke tanah perjanjian itu. Lalu kemudian disitulah Tuhan akan memberikan kehidupan mereka dengan kelimpahan. Dan Tuhan berjanji, Ia seperti gembala yang hadir, yang ada di tengah-tengah mereka itu. Ini menarik, konsep Allah ada, hadir di tengah-tengah mereka itu. Kehadirannya ini membawa dampak. Dampak yang kita baca tadi ya, dampak dari kesedihan itu diubah menjadi sukacita. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan gembira. Apa sebabnya? Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan dan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka itu. Nah, barangkali disinilah sebetulnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan itu. Ketika Tuhan hadir, ada di tengah-tengah umatnya itu, dikatakan sebagai seperti gembala itu, maka Ia sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita, perkabungan menjadi tari-tarian. Saudara-saudara, janji ini bukan omong kosong. Tuhan sesudah ini terus akan memulihkan umat. Berangsur-angsur umat ini terus akan pulih kembali menjadi umat Tuhan. Nah, itu cerita dulu. Bagaimana dengan konteks kita sekarang? Saudara-saudara, barangkali di antara kita juga mengalami hal-hal yang sama. Pada saat ini sudah kehilangan asa. Barangkali kita sekarang sedang menangis, sedang meratapi hidup. Penderitaan yang terus bertubi-tubi dan seterusnya. Mari kita bandingkan, saudara-saudara,
kondisi kita dengan keadaan umat Allah pada zaman dulu itu. Umat Allah pada zaman dulu hanya tinggal sisa-sisa saja. Di antara mereka ada orang lumpuh, orang buta, dan seterusnya. Mungkin keadaan kita ada yang seperti itu. Tetapi yang saya mengenal, yang saya tahu, toh kondisi kita lebih baik ketimbang Israel dulu waktu dianiaya, dijajah itu, ditindas yang luar biasa. Nah, masalahnya adalah yang tadi di awal saya katakan, masalahnya sekarang adalah tinggal pada kita. Apakah kita meyakini bahwa Allah itu sanggup melakukan hal yang luar biasa? Apakah Allah ini sanggup mengubah keadaan? Tiada yang mustahil baginya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita yakin itu. Ketika Allah ada bersama-sama dengan kita, Ia menjadi gembala kita, maka Ia sanggup. Ia pasti akan melakukan pemulihan itu. Ia akan mengubah kesedihanmu menjadi sukacita. Duka citamu menjadi tari-tarian. Perkabunganmu menjadi sorak-sorai. Masalahnya, bagaimana kita ini menjadi kawanan domba yang baik. Kawanan domba yang sungguh-sungguh yakin, percaya bahwa mau dipimpin oleh Tuhan. Mau digembalakan oleh Dia. Mengikuti apa yang Ia kehendaki. Kehadirannya itu pasti membawa dampak. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Menjadi domba-domba dari kawanan gembala agung kita itu. Dan kita bersedia untuk digembalakannya. Yakin dan percayalah bahwa Dia sanggup mengubah keadaan. Sekarang masalahnya di dalam diri kita. Maukah kita taat dan setia kepadanya, mengikuti jalan Tuhan? Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan boleh mengingatkan kami kembali bahwa masa-masa sulit, bagaimanapun sulitnya, sebagai kawanan domba yang digembalakan oleh gembala agung, pasti akan melakukan tindakan yang terbaik, akan mengubah keadaan. Biarlah Engkau menolong kami untuk meyakini itu, untuk percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan hanya penyerahan itu ketika kami frustasi, tetapi sejak dari awal kami mengandalkan hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Tuhan yang menolong, memberkati. Bapa di surga, kalau kami pada saat ini juga mengalami banyak masalah, pergumulan-pergumulan hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam keseharian pekerjaan kami, apapun juga yang kami lakukan, biarlah Tuhan menolong kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, untuk senantiasa merasakan kehadiran-Mu, sehingga dalam suasana duka cita pun kami tetap akan bersuka cita bersama-sama dengan Engkau. Tuhan Bapa di surga, kami percayakan hari-hari kami ke depan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, yang kami cintai. Kami juga tidak tahu kapan berakhir situasi yang menyulitkan ini. Tetapi di dalam tangan-Mu kami yakin dan percaya Engkau senantiasa melindungi anak-anak-Mu. Inilah ya Bapa doa-doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu
dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.